Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Asidik dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas bahasa Indonesia yang kegiatan 8.3. Di tugas ini adalah menjelaskan struktur karya ilmiah. Judul penelitian adalah pernyataan yang mengandung keseluruhan isi dari suatu penelitian terkait objek penelitian yang ingin diteliti, lokasi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan awal dari sebuah judul adalah untuk menarik perhatian pembaca dan untuk menarik perhatian pada masalah penelitian yang sedang diselidiki. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Dalam abstrak biasanya sudah terkandung inti murni dari pembahasan yang ada dalam dokumen, tidak ada penambahan, tafsiran, opini, dan interpretasi lain dalam penulisan abstrak. Abstrak bisa ditemukan pada karya ilmiah, lembar persetujuan atau lembar pengesahan atau dalam beberapa laporan kegiatan dan penelitian kalian bisa menjumpai dengan nama lembar persetujuan merupakan lembar berisi pernyataan atau persetujuan dari pihak terkait mengenai sah atau tidaknya laporan yang dibuat oleh seorang penulis. Selanjutnya ada kata pengantar. Kata pengantar adalah ungkapan rasa syukur maupun ucapan terima kasih penulis. Terletak di bagian awal, kata pengantar juga mencakup keseluruhan isi laporan, proposal, atau makalah yang sedang disusun oleh penulis. Selanjutnya daftar isi. Daftar isi merupakan sekumpulan urutan bab dalam sebuah karya tulis yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dan memberikan struktur karya tulis yang jelas. Ada daftar lampiran. Daftar lampiran adalah rincian tabel yang berada di halaman tersendiri, terletak sebelum bab 1 dalam suatu penelitian. Di dalamnya menulis nomor laporan, judul lampiran, dan nomor halaman letak lampiran berada. Selanjutnya daftar tabel. Daftar tabel adalah rincian tabel yang berada di halaman tersendiri, terletak sebelum bab 1, nomor tabel, tujuan tabel, dan nomor halaman letak tabel berada. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penulisan. Yang pertama, tujuan penulisan karya ilmiah yang paling utama adalah untuk melatih peneliti berpikir kritis, komprehensif, dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan baru. Manfaat penulisan karya ilmiah adalah untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Manfaat penulisan karya ilmiah adalah untuk mengenalkan dengan kegiatan perpustakaan. Manfaat penulisan karya ilmiah adalah untuk meningkatkan pengorganisasian fakta atau data dan jelas dan sistematis. Masuk ke bab 2, kajian teoritis dan metodologis penulisan. Yang pertama, kajian teori atau landasan teori adalah serangkaian definisi konsep dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Kajian teori merupakan salah satu hal penting di dalam sebuah penelitian, sebab hal tersebut menjadi sebuah landasan atau dasar dari sebuah penelitian. Ada kerangka berpikir merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Selanjutnya, metodologi penulisan adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat mendeskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan, teori, tindakan, dan produk tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Selanjutnya masuk ke bab 3, pembahasan. Deskripsi kasus berfokus pada suatu objek untuk mempelajari kasus tertentu yang berkaitan, juga menjelaskan gambaran dari data secara spesifik berdasarkan peristiwa alam dan sosial yang terjadi. Selanjutnya ada analisis kasus, yaitu terhadap orang, kelompok, peristiwa, keputusan, periode, kebijakan, lembaga, atau sistem lain yang dipelajari secara logistik dengan satu atau lebih metode. Masuk ke bab yang keempat, kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah menafsirkan temuan atau hasil peneliti. Selanjutnya saran atau rekomendasi mengikuti kesimpulan dan merupakan opini yang didukung oleh temuan laporan. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian, bisa berupa artikel, makalah, atau presentasi. Harus membuat daftar pustaka atau mudahnya mencantumkan sumber rujukan penelitian. Selanjutnya lampiran. Memuat data atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian utama karya ilmiah. Format lampiran disesuaikan dengan kebijakan, pembimbing, dan kebutuhan penelitian.